Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangan biarkan mantan hidup bahagia. Nah, jadi sekarang mantan bahagia kan bersama orang ketiga. Ketika kita tidak menginginkan mantan bahagia, caranya tentu bukan dengan mengganggu kehidupan dia. Kalau mantan sekarang sudah bahagia bersama orang ketiga atau dengan pasangan barunya, dan kita terus mengganggu hidupnya. Jadi contoh ya, kita masih terus berusaha menghubungi dia ya, terus ganti nomor telepon agar kita bisa kontak dia, terus berusaha untuk datang ke rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu justru akan membuat mantan jadi tambah membenci kita ya. Artinya sekarang pun dia sudah tidak menyukai kita dan kita tidak perlu menghabiskan tenaga, waktu, pikiran dan seterusnya untuk membuat dia jadi benci. Jadi biarkan saja dia dengan perasaan tidak sukanya kepada kita ya. Tidak usah berubah menjadi benci, karena untuk membuat dia jadi benci kita harus keluar energi lagi dengan cara ngejar-ngejar dia tadi. Nah, tetapi kita bisa ya secara tidak langsung. Nah, ini yang paling penting nih, secara tidak langsung membuat mantan tidak bahagia. Artinya kalau dia tidak bahagia, dia menderita, betul. Dia menderita lahir batin. Nah, kapan mantan bahagia? Yang pertama ketika dia tidak mendengar kabar berita apapun tentang kita. Artinya tidak ada orang membicarakan kita, tidak ada orang yang membicarakan karya, prestasi, pencapaian kita, teman-teman, mantan teman-teman kita juga semuanya tidak ada yang membicarakan kita. Jadi sepi sekali itu kalau segala sesuatunya tentang kita. Nah, itu mantan bahagia tuh. Yang kedua, ketika mantan misal pengen tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dia coba ngintip media sosial kita, dan memang kita tidak melakukan perubahan apapun, bahkan kita menjadi semakin mundur sekarang. Semakin mundur, ya. Kalau kemarin bekerja, sekarang nganggur. Kalau kemarin nganggur, ya sekarang lebih menganggur lagi, dan seterusnya. Nah, jadi ketika mantan melihat kita tidak melakukan perubahan apapun, bahkan mengalami kemunduran, itu juga akan membuat mantan jadi bahagia. Dan yang ketiga, mantan bahagia tuh melihat kita tidak laku, jomblo, ya, tidak ada yang menginginkan kita dan seterusnya. Nah, itu juga membuat dia akan sangat bahagia. Jadi perpisahan itu, apalagi diawali dengan pengkhianatan, itu biasanya akan melahirkan penyakit hati yang namanya hasad. Al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain. Itu namanya hasad, ya. Hasad, iri, dengki. Jadi ketika orang berpisah dan dia yang mengkhianati, nah biasanya ketika kita tadi seperti tiga hal tadi, nah itu akan membuat dia senang ya. Jadi orang hasad itu senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, itu dijelaskan tuh di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan
niscaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, mereka gembira karenanya. Nah, tadi ya, ketika mantan melihat bahwa tidak ada orang membicarakan kita karena kita tidak menghasilkan karya apapun sekarang ini, ya. Dan mantan tahu bahwa kita sekarang mengalami kemunduran, kemarin bekerja, sekarang nganggur, kemarin punya bisnis, sekarang bangkrut, ya. Kemudian yang ketiga, dan mantan melihat kita tidak laku, jomblo, tidak ada yang menginginkan kita, dan seterusnya. Nah, ini mantan seneng nih, ya. Tetapi sebaliknya, ketika mantan melihat bahwa setelah perpisahan itu terjadi, yang pertama nih, semua orang atau paling tidak orang-orang yang berada di circle-nya mantan, yang mengenal baik kita, adik-adiknya, teman sahabatnya, mami papinya, semuanya membicarakan karya-karya kita. Ya, terlepas apakah mereka suka atau benci dengan karya kita, tetapi mereka membicarakan, artinya kita berkarya. Ya, nah, yang namanya orang sudah basicnya tidak suka, sebagus apapun karya kita, pasti mereka tidak suka kan? Pasti mereka membenci kita. Tetapi rasa iri itu akan muncul ketika melihat karya ini bermanfaat, ya. Orang membicarakannya di media sosial, orang saling berbagi, men-share dan seterusnya. Nah, itu perasaan iri pasti muncul di dalam hatinya, ya. Nah, dan perasaan iri itu akan membuat dia jadi merasa menderita. Kita mungkin pernah merasakan punya perasaan iri dengan saudara kita. Kok bapak ibu lebih sayang kepada dia, lebih perhatian kepada dia, kita merasa iri. Ya, ketika kuliah merantau, kakak-kakak kita kalau pulang pergi dari kampung halaman ke kota tempat kuliah naik pesawat. Sementara kita naik bis berhari-hari, kita mungkin merasa iri dengan saudara-saudara kita. Nah, perasaan iri itu membuat kita jadi menderita. Nah, begitu juga mantan ketika melihat karya kita dikenal orang, ya, postingan kita semuanya viral, bermanfaat dan seterusnya. Nah, itu akan membuat mantan menderita. Kan secara tidak langsung tuh, kita berkarya, ya, tidak pernah menyentuh mantan, tidak pernah mengganggu mantan, tidak pernah ngontak mantan, menghubungi mantan, tetapi mantan jadi menderita ketika melihat kita bahagia. Nah, yang kedua kan, tadi mantan akan happy kalau melihat kita tambah mundur. Dan mantan akan susah ketika melihat kita semakin maju. Ya, semakin dikenal, semakin populer. Follower kita di media sosial menjadi semakin banyak dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga, seiring popularitas, ya, biasanya kan sponsor masuk, endorse masuk kan gitu. Duitnya tambah banyak, ya. Bisnisnya semakin dikenal. Ya, usahanya jadi semakin maju. Nah, ketika usaha ini semakin maju, ya, tambah kaya begitu, banyak tuh orang yang menginginkan untuk dekat-dekat dengan kita, ya. Jadi ketika kita kaya, banyak orang yang mulai ngajak berkenalan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dan itu semua kan bisa terlihat tuh di media sosial. Betapa antusiasnya, ya, orang-orang untuk jadi pendamping hidup kita. Mereka bersaing untuk itu. Nah, jadi kenapa mantan jadi iri? Ya karena dia sebenarnya di balik rasa irinya itu ada rasa penyesalan di situ. Seharusnya kalau dia tidak mengkhianati kita, ya, dia tuh yang mendapatkan manfaat dari segala keberhasilan dan sukses kita pada saat ini. Nah, ketika dia tidak bisa sekarang mendapatkan manfaat itu dari kita, misal karena kita sudah memilih seseorang sebagai pengganti dia, nah itu akan memunculkan rasa iri di dalam hatinya. Iri, dengki, hasad,
yang membuat mantan menjadi menderita atau mantan menjadi tidak bahagia. Padahal kita tidak pernah memperhatikan dia sekarang. Kita fokus pada kehidupan kita, pada karya kita, pada kerja kita, dan seterusnya. Tapi mantan menderita sendiri karena segala keberhasilan dan sukses yang berhasil kita raih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.